Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah, mari kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari mulai pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam hari. Allah terus menerus memberikan kepada kita kenikmatan, baik nikmat yang tidak terasa ataupun nikmat yang kita rasakan. Sungguh betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi kita lalai di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya, dengan amalan sunnah dan perkara-perkara yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia atau orang yang paling senang kepada hamba tersebut yang pertama kali adalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau selalu berharap dan selalu berdoa di akhir hayatnya, bahkan beliau selalu mendoakan, selalu mengingat, yaitu bagaimana keadaan umat beliau nanti di akhir zaman. Maka jika ada seorang hamba sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ketaatan kepada Allah, manusia yang paling bangga, manusia yang paling bahagia pertama kali adalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kemaksiatan kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah dan banyak dosa-dosa yang lainnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasa sedih hatinya. Kita sebagai umat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadi orang yang selalu membahagiakan hati baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andaikan ada satu program yang sangat mulia yang akan menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam program tersebut berzikir, menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, melakukan ketaatan, maka orang yang mengadakan program ini adalah orang yang bakal dibanggakan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia membuat satu program yang di mana program tersebut adalah ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika ada seseorang yang melakukan satu program tapi program tersebut ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling sedih adalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para orang tua kami, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita ini adalah seorang yang selalu melakukan ketaatan dengan meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah kita seorang hamba sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memiliki ide cemerlang untuk mengajak umat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan program-program yang cantik, yang menyentuh, yang menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan mereka melakukan ketaatan semakin sering, terus menerus. Maka jika ada majlis zikir, majlis ilmu ataupun majlis silaturahmi, itu adalah satu program yang sangat istimewa, satu program, satu acara yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, ketika
ada majlis dzikir, ada majlis ilmu, manusia yang paling bahagia adalah beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Anda dan kami sebagai pelopor kebaikan, mengajak umat untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat bukan kepada kita akan tetapi mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, ini saja, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Akhirul lisan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.